Halo teman-teman semua, dimanapun Anda berada. Semoga tetap sehat selalu dan dalam berkat Tuhan. Jangan lupa, kemanapun Anda pergi, tetap gunakan masker ya, atau kacamata, atau APD yang lain, yaitu facial shield ya. Ini bukti bahwa kita orang-orang yang peduli terhadap kehidupan dan lingkungan, dan peduli terhadap kemanusiaan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya sebenarnya menunggu komentar saudara. Saudara bisa menceritakan pengalaman saudara tentang bagaimana saudara memburu sahabat, mencari sahabat, menjalin persahabatan, mempertahankan persahabatan, dan akhirnya mengantar sahabat itu kepada tujuan sukses, yaitu menjadi pelaku firman. Bahkan ada juga yang teman itu berhasil mengantar sampai ke yang kubur. Wah, itu luar biasa, mengantar kepada kematiannya. Tapi mungkin orang menegur saya, jangan bicara kematian, jangan bicara sekarang. Ya, sesungguhnya mati itu sebuah kepastian, atau kematian itu adalah kepastian. Hidup, kata orang ini belum tentu, tetapi kita sama-sama pasti. Mati juga pasti, tetapi mati secara fisik ini, mati secara jasmani ini adalah pintu gerbang untuk menuju kepada kehidupan yang pasti, yaitu kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan telah turun ke dunia menggantikan kita dan terhukum menanggung kutuk mati di atas kayu salib. Dan siapa yang percaya, dia dipastikan dalam hidup yang kekal. Nah, kita sudah sampai kemarin pada nasihat, jangan tega makan teman, jangan tega makan sahabat. Pokoknya jangan tega lah makan, atau tega sama sahabat. Sahabat mungkin bisa menolong kita, dan kita bisa menolong sahabat. Nah, kalau kita umpamakan teman atau sahabat itu sebagai harta, wah ini bagus ini. Berarti kalau kita punya satu teman, satu sahabat di Papua, kita punya harta di sana. Kalau kita punya teman di Aceh, kita punya harta di Aceh. Harta yang tak ternilai mungkin. Kalau kita punya teman di Surabaya, atau di Manado, atau di Tomohon, atau di Rote, Kupang, berarti kita punya harta di sana. Dan saya pernah memberikan satu postingan di Facebook. Saya berkata di Facebook itu, saya penerbangan dalam perjalanan ke kota Surabaya. Saudara, tahu nggak? Ada teman yang menjapri saya, nanti kita ketemu Pak. Ada teman yang ngomong di komentar di Facebook itu, wah nanti kita kopdar ya. Kopdar itu kopi darat atau pertemuan langsung, pertemuan offline. Tetapi orang yang komen-komen itu ternyata nggak ada waktu. Nah, ingat satu idiom ya, atau pepatah, time is money, waktu adalah uang. Berarti nggak ada waktu, berarti ya mungkin nggak ada uang. Ini lucu ya, tapi bisa betul terjadi. Time is money, waktu adalah uang. Kalau orang itu tidak ada waktu untuk kita, untuk Anda, untuk saudara, orang itu mungkin nggak ada uang untuk transport, nggak ada uang untuk mentraktir. Maka nasihat kemarin, di video yang kemarin saya bilang apa? Jangan terburu-buru menghakimi. Mungkin teman dalam kesulitan. Kalau kita ada waktu, ya kita bisa mampir secara tiba-tiba, secara surprise, mengejutkan, lalu menyapa teman di rumah mereka. Nah, sekali lagi, kalau teman ibarat harta, berarti kita punya teman di mana, di situ harta kita. Saya mau mengatakan apa? Kalau teman diibaratkan, diumpamakan, dianalogikan sebagai harta, itu kan ada firman yang mengatakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada, di situ pikiranmu ada. Apakah kita ada hati untuk teman yang di luar negeri, teman di Aceh, teman di Medan, teman di Palembang, teman di Lampung, teman di Madura, sampai teman kita di Papua? Kalau ada hati, berarti kita juga memikirkan. Karena dikatakan bahwa teman itu harta. Harta yang tak ternilai, yang nggak bisa diukur dengan uang atau berlian mungkin. Lebih dari itu. Berarti kita memikirkannya, kita berarti merasakannya, kita berarti mendoakan. Berarti juga menyapa. Jangan lupa itu.
Ya kan? Kalau kita punya harta di provinsi lain, kita nengok harta itu kan. Menengok harta itu sebagai sesuatu yang berharga. Berarti kalau teman sebagai harta, sebagai sesuatu yang berharga, seseorang yang bernilai, yang berharga, kita tentu menelpon, menengok harta itu dan mengunjungi, ya kan? Ini kalau diumpamakan. Nah, ada kitab Amsal berkata dalam 18 ayat 24, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Kadang-kadang memang betul ya, saudara dekat itu bisa menyembunyikan harta bendanya. Dikit-dikit bilang nggak punya, dikit-dikit bilang nggak ada, dikit-dikit bilang ya makan sedang susah. Tapi ternyata dia punya perhiasan, punya harta benda yang banyak, tetapi disembunyikan. Tetapi teman kita, sahabat yang tidak ada hubungan dengan darah, dengan maksudnya tidak ada keturunan, tidak ada hubungan keturunan langsung, namanya apa ya? Tidak ada hubungan saudara kandung, dia lebih peduli, dia lebih perhatian. Bahkan ketika kita berkunjung, dia bisa menjual perhiasannya hanya untuk menyambut kita, supaya bisa makan-makan, supaya dia bisa cuti sehari 2 hari menyambut kita di rumahnya. Itu luar biasa, saudara-saudara. Nah, sekali lagi, jangan cepat-cepat menghakimi kalau teman pada hari itu, pada tahun itu, pada masa itu tidak memperhatikan kita. Mungkin dia sedang menghadapi hal yang sama yang kita hadapi. Mungkin dia sedang mengalami kesusahan seperti yang kita alami. Oke? Nah, ada firman yang berkata dalam Amsal 22 ayat 11, orang yang suci hatinya dan manis bicaranya menjadi sahabat raja. Sebenarnya kalau dia suci hatinya atau murni motivasinya, tulus, dia disebut di sini dia bisa menjadi sahabat raja. Kalau dia menjadi sahabat raja, berarti juga memang termasuk bahwa kata-katanya itu enak didengar. Kata-katanya itu di sini dikatakan manis bicaranya. Kenapa? Karena hatinya murni. Motivasinya itu lurus, motivasinya tidak bengkok, motivasinya tidak untuk dirinya sendiri, motivasinya tidak mencari keuntungan pribadi. Maka dia bisa menjadi sahabat raja, sahabat para pembesar. Kalau motivasinya bengkok, motivasinya tidak murni, saudara mungkin punya cerita, saudara boleh menuliskan di kolom komentar. Nah, kita sudah membahas tentang makna persahabatan itu apa. Kalau bersahabat itu dalam video sebelumnya saya sudah mengatakan jangan buru-buru menghakimi. Relasi ini membutuhkan kesabaran, relasi ini membutuhkan kegigihan, relasi ini membutuhkan pengertian dan pengorbanan. Ada firman berkata, besi menajamkan besi dan orang menajamkan sesamanya. Dalam persahabatan itu bisa saling menajamkan, bisa saling memperkuat, bisa saling mendorong, meneguhkan, dan menopang. Nah, kita akan sampai kepada kategori persahabatan. Yang pertama, persahabatan berdasarkan manfaat. Mungkin ini level persahabatan yang paling bawah. Orang itu menjalin persahabatan ditinjau dari manfaatnya apa, ditinjau dari utility, kebergunaan, kebermanfaatan. Apakah salah? Tidak. Ya memang orang itu memang mau begitu. Kalau saudara bisa memberikan persahabatan model ini, tipe ini, nggak apa-apa. Orang itu mau ngajak bersahabat dengan saya karena mungkin saya memberi manfaat, mungkin saya memberikan ya semacam petunjuk atau jalan-jalan baru. Tapi sejauh ini saya punya teman, belum ada ya yang memanfaatkan saya, belum ada. Kalau yang munafik mungkin saudara bisa menceritakan kalau ada pengalaman. Nah, itu level yang pertama, yaitu persahabatan berdasarkan manfaat. Level yang kedua, persahabatan atau pertemanan, dalam bahasa Inggrisnya hanya friendship ya, ini berdasarkan kesenangan.
Jadi orang itu berteman sama kita karena sama-sama senang, sama-sama hobinya, sama-sama memenuhi kebutuhan akan hobi dan kesenangan. Misalnya sama-sama akan seni, ya kan, di mana ada pertunjukan seni yang menyenangkan, ya dia akan kontak temannya. Wah, di sana ada seni, misalnya keroncong atau pop atau musik apalah, metal atau apa. Lalu mereka berdua pergi ke sana untuk sama-sama menikmati kesenangan atau pleasure, ya. Kalau saudara merasa harus bersahabat dalam level ini, yaitu sama-sama kesenangan, saudara bisa mengarahkan tujuan kesenangannya itu untuk kemanusiaan, terlebih untuk memuliakan Tuhan. Kesenangan, misalnya dia sedang jalan-jalan, kenapa tidak kita mengajak teman kita untuk jalan-jalan mengunjungi banyak hamba Tuhan di pedesaan, di pegunungan, di pinggir pantai. Sementara dia menikmati kesenangannya, kita juga menikmati kesenangan kita mengunjungi gereja-gereja kecil, mendoakan mereka, mungkin membawa tim dokter, membawa tim perawat untuk mengunjungi dan merawat mereka. Bukankah itu melayani Tuhan? Nah, tetapi kalau hanya pemenuhan hobi, pemenuhan kesenangan, ya ini memang salah satu tipe, salah satu model ikatan persahabatan atau pertemanan level 2. Apakah salah? Tidak juga. Silahkan kalau saudara menginginkan tingkat pertemanan yang seperti demikian. Yang pertama tadi asas manfaat, berteman karena sama-sama mendapat manfaat atau utility. Lalu yang kedua, berteman, bersahabat karena mendapatkan kesenangan. Ya, saya pernah mengajak seorang anak muda yang baru pulang dari luar negeri. Dia bilang kepada saya stres. Oh, stres. Ayo kita ikut pelayanan, jalan-jalan. Dia tidak mau. Dia bilang, kalau saya harus membedakan antara pelayanan dan jalan-jalan, apakah harus begitu? Bukankah ada pepatah mengatakan sekali merengkuh dayuh 2-3 pulau terlampaui? Ya, kalau kita bisa pergi ke suatu daerah, suatu provinsi, suatu negara, kita senang di sana, lalu rasa senang, rasa syukur kita itu kita nyatakan di dalam suatu komunitas persekutuan umat Tuhan, dan mereka juga senang, mereka juga diberkati. Why not? Mengapa tidak? Atau bahkan kelompok-kelompok anak muda berandal yang kita temui di jalan. Kami pernah liburan sekeluarga di perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur. Kami mendapati, berjumpa dalam satu penginapan, satu kelompok anak muda campur, laki-laki dan perempuan satu kamar. Tapi ingat, mereka tidak mesum, mereka tidak berlaku tidak senonoh. Mereka ini baru lulus SMA. Yang satu keterima di perguruan tinggi terkenal, yang satu akan keluar negeri, yang satu akan menjadi tentara, yang satu akan menjadi polisi. Wah, semua berprestasi. Lalu saya mengajak diskusi. Saudara, sesungguhnya kalau kami tidak kehilangan kontak, beberapa hari kemudian mereka mengunjungi kami di Jawa Timur, di Mojokerto. Padahal kami hanya bertemu di sebuah penginapan, dan mereka menganggap saya ini kakak atau saudara atau guru. Hanya ketemu sebentar, dan saya memberikan nasihat pada mereka. Mereka tidak seiman dengan saya, tidak seagama dengan saya. Mereka ada berbagai macam agama. Nah, saudara, kami bertemu di sebuah tempat rekreasi. Karena rekreasi yang lain penuh, jadi kami harus menginap di tempat penginapan itu, dan kami bertemu dengan sekelompok anak muda, dan akhirnya menjadi teman walaupun sebentar. Dan mereka membuktikan perkataannya akan mengunjungi kami di kantor, maksudnya di domisili kami di Jawa Timur waktu itu. Dan betul terbukti, mereka naik motor. Wah, ternyata mereka orang Jakarta. Mereka mengendarai motor dan sampai ke tempat tinggal kami. Dan kami ngobrol, makan Indomie rebus, ya kan, menggoreng terong dan sebagainya. Dan kami menjadi sahabat. Nah, saudara sekalian, saya yakin mereka ini adalah sekelompok anak muda yang sedang membuat ikatan perjanjian. Nanti
Saya membayangkan mereka ini pasti membuat komitmen, nanti kita di perantauan, ada yang ke luar negeri, ada yang ke Oxford, ada yang ke Amerika, ada yang ke Inggris, ada yang hanya di sekitar Indonesia saja. Mereka akan melanjutkan pertemanan itu, persahabatan itu. Dan saya seolah-olah menitipkan nasib generasi ini kepada mereka, karena mereka ternyata adalah orang-orang yang berprestasi. Nah, teman-teman sekalian, kalau mereka pada level persahabatan yang hanya manfaat, atau apa tadi yang kedua, kesenangan, saya tidak begitu yakin. Pasti mereka sampai kepada level 3, yaitu level persahabatan yang memberikan tantangan untuk mencapai visi misi mereka, yaitu goodness. Level persahabatan berdasarkan kebaikan dan kebenaran. Goodness friendship. Orang yang sampai pada level ini, yang memperhitungkan persahabatan kita ini kebaikannya apa, persahabatan kita ini keagungannya apa, keluhurannya apa, kemuliaannya apa. Dan kedua belah pihak biasanya saling memberikan tantangan-tantangan baru. Misalnya kalau dia seorang pengusaha, apa yang akan kamu buat terhadap keuntungan kamu? Ya untuk kesenangan keluarga. Teman yang baik pasti akan memberikan tantangan. Masa hanya kesenangan keluarga? Itu loh, di sana ada panti asuhan yang makan hanya sehari sekali. Ayo kita join sama-sama menyumbang panti asuhan itu. Atau itu di sana ada kampus STT yang hidup segan mati tak hendak. Ayo kita join, mengajak 3 teman lain lagi yang sama-sama menjalin persahabatan di level 3, yaitu goodness friendship. Persahabatan karena kebaikan, persahabatan karena keluhuran, dan persahabatan karena keagungan atau kemuliaan. Mungkin terjadi, saudara. Inilah yang ditunggu-tunggu. Kalau kita bisa bersahabat, kita bisa memuliakan Tuhan dan mengajak sahabat itu juga diajak untuk memuliakan Tuhan. Inilah persahabatan yang dinantikan itu. Tentu dalam persahabatan ini sama-sama kedua belah pihak akan saling menajamkan, akan saling memperkuat, akan saling menantang. Jika yang satu egois, membangun dinasti keluarga, mengumpulkan harta pribadi, awas, jangan terkejut jika temannya nanti akan menunjukkan, ketika jalan-jalan menunjukkan itu ada satu kampung yang tidak punya sumber air, tidak punya MCK yang memadai. Lalu saudara akan diajak untuk, ayo kita bangun di sana. Ayo kita membangun MCK umum di sana. Ayo kita membangun sebuah perairan, membuat sumur bor untuk menghidupi satu kampung itu. Itu baru persahabatan, saudara-saudara. Persahabatan yang bermakna, persahabatan yang memiliki goodness, keluhuran, keagungan, kemuliaan. Kalau seorang sahabat membiarkan sahabatnya memperkaya diri sendiri, membangun dinasti sendiri, bahkan memaksa anak-anaknya itu kuliah tapi nggak lulus-lulus, nah, itu bukan sahabat namanya. Itu sahabat yang menjerumuskan. Kalau saya memilih mengajak sahabat yang kaya itu untuk jalan-jalan, sesungguhnya masih banyak orang yang pengen sekolah, pengen kuliah, tapi nggak punya biaya. Mengapa tidak kita mengajak teman sahabat itu untuk menopang mereka? Ketimbang uangnya habis mengutus anaknya di Amerika, banyak bermiliar-miliar habis, tetapi anaknya juga nggak lulus-lulus. Saudara pasti akan stres. Tapi kita bisa menantang teman itu untuk, ayo kita ke kampung, ayo kita ke gunung, kita ke pantai, kita ke desa, atau ke kota sebelah. Di sana ada banyak kumpulan persekutuan anak muda yang kepingin sekolah. Mereka harus berjuang. Kita harus mensupport mereka. Itulah persahabatan yang bermakna, persahabatan yang memiliki goodness atau keluhuran atau kebaikan. Saudara, apakah saudara memiliki tipe persahabatan yang utility, asas manfaat, atau kesenangan, atau yang level 3, yaitu
keluhuran, kebaikan, dan keagungan, yang mengajak sahabatnya itu untuk berkorban. Berkorban bagi sebuah kemanusiaan, berkorban bagi keadilan. Mungkin ada orang yang tertindas, tidak ada pengacara yang membela dia. Kita bisa mengajak 1-2 teman kita yang cukup mampu untuk mencari pengacara, membela orang yang tertindas itu. Mengapa tidak? Saya merindukan hal yang seperti ini. Apakah Anda juga begitu? Berikan komentar di YouTube saya, di CCTV. Saudara, nantikan video saya selanjutnya. Jangan lupa, jika Anda ingin mendapatkan notifikasi dari mesin YouTube di handphone, beri like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Tuhan memberkati kita semua. Salam.